Yes, ketemu lagi di Wiguna Temu Dengar. Oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai di edisi JCWF. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol, ada dua sesi sebenarnya hari ini kita akan ngobrol dengan dua narsum yang skopnya kita ngobrolin ke bisnis, wellness, sustainability, dan juga hal-hal yang berbau dengan ekonomi kreatif. Oke, yang pertama, dalam setiap karya selalu ada jejak tangan manusia. Dan Mudra hadir untuk merawat jejak itu. Melalui perjalanan kecil menuju akar tentang budaya, alam, dan cara hidup yang mengakar. Kali ini kita akan ngobrol bersama Septi dan Ferdi dari Mudra. Halo, Halo, Mas. halo. Halo. Gimana hidup akhir-akhir ini? Panas ya? Panas. Seru tapi seru. Udah nyemil, makan tadi, sebat-sebat? Udah ngopi sebat-sebat ngopi. Asik. Salam kenal Mas Ya, Ferdi dan halo. Mbak Septi. Halo, salam kenal. Em, Mudra. Aku pertama kali dengar kata mudra tuh ini tuh kayak semacam apa gerakan tangan yang sakral atau apa yang itu Ya, ya? sebenarnya cuma kami plesetkan mudra itu dari kalimat samudra. Kita Oh, penggal, oke. kita ambil mudranya. Ya, semua orang tahu samudra. Kita Yes. berharap mudra ya seluas samudra gitu. Hmm, kayak Tapi harapan besar bisnisnya gitu ya. sebenarnya mudra banyak banget artinya kan, ada Mhm. pergerakan tangan atau keahlian tangan, bahkan ada cara beribadah Ya, agama tertentu yang pakai mudra itu ya, gerakan gitu. tangan. Tapi kita membuat apa ya, lebih gampang diingat orang Mhm. dengan kalimat samudra, kita potong saknya jadi mudra. Asik. Kayak gitu. Eh, ini kan jadi kayak brand ya, bisa Ya, dibilang mungkin lebih 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 nyamannya ngomongnya brand brand. gitu. Pada awalnya gimana Mas dan Mbak awalnya itu membentuk Mudra ini apakah Hmm. memang di awal sudah berdua atau secara historis gimana tuh? Secara historis sih sebenarnya awalnya aku suka dengan craft gitu kan, Oh, crafter, oke. crafting Mhm. gitu, apapun membuat barang-barang entah jewelry dan lain-lain aku biasa Mhm. buat. Mhm. Terus kemudian panjang ceritanya tapi kita bikin singkat aja. Ketemu mbaknya, Yes. mbaknya punya keresahan di kulit sawo matang, nggak suka pakai perhiasan yang warna-warni, dan kebetulan mudra itu kan batu akik alam yang sedikit warna-warni gitu, ada Oke. warnanya warna-warni. Nah, mbaknya suka, terus kemudian pakai ya, Pakai. pakai, respon dari teman-teman ruang-ruang sekitar kok lucu, Mhm. terus kemudian dia juga nyaman pakainya, ngerasa pede. Mhm. Mhm. Kenapa nggak kita Mhm. buat salah satu brand aja ya. Mhm. Dan awalnya dia dan temannya ada satu lagi, dan kulitnya warna tunnya tuh hampir-hampir mirip. Iya, iya. Keresahan awalnya itu, dan akhirnya bentuklah mudra. Tadi bahannya dari batu akik Ya, alami. batu akik alam. Ah, ini saya kan cukup awam nih Wah, dan mungkin ada teman-teman nanti juga yang awam juga. Batu akik alami itu berarti ada batu akik yang apa namanya artificial atau ada beberapa. oh, oke, oke. Ada beberapa yang artificial. Kalau yang alami itu kayak gimana mas? Carinya gitu? Nah, kebetulan aku punya beberapa teman gitu ya, atau basicnya juga awalnya emang aku suka main batu kan. Oke, Ya, wow. batu-batuan akik. Ya, singkat ceritanya ya, akhirnya aku nemuin dari mereka-mereka lah Hmm, channelnya atau produsen pengrajin pertamanya gitu ya. mungkin. Di mudra diolah sedemikian rupa kemudian. Hmm. Oh, oke, oke. Nah, itu tuh aku juga masih masih penasaran Ya, sih. Itu tuh batu ini tuh didapat itu dari mungkin kalau kayak tambang gitu kan itu ya. ekstraktif gitu ya. Kalau yang ini apakah dapat dari bukit atau gimana itu mas? Setauku sih ada beberapa yang nambang ya, cuma Mm-mm. nggak yang eksploitasi Iya, besar-besaran. bukan, yes. Terus ada yang sisa-sisaan tambang, penemuan tambang gitu kan, kayak Mm-mm. kita bisa lihat deh beberapa channel YouTube yang orang suka hunter Iya, iya. batu di
lokasi penambangan, karena itu kan jatuhnya limbah ya, tidak Iya. diambil sama mereka, Oke. terus diolah sama kami gitu. Tapi emang dari awal isu mungkin bukan masalah yang anu ya yang tadi apa suka Ya, dengan visual atau tidak. Nah, apakah emang isu-isu let's say gitu sustainability dan kemudian tadi disebut ya, juga dengan limbah dan sebagainya itu memang sudah menjadi concern dari awal, Mas? concern dari awal sih gimana Mbak Septi? Oh, mungkin Oke. bisa dideketin mic-nya mungkin ya. Oh ya, oke. Sebetulnya untuk sustainability kita kalau batu kan karena memang sudah apa ya mineral alam yang sudah ada gitu ya Mm-mm. di alam gitu. Nah, kami akhirnya berbicara juga tentang sustain atas kebetulan karena produk Mudra itu kan pakainya benang benang jahit, Mas. Ya. Benang jahit, tapi kita dapatnya itu dari sisa bahan tekstil Oke. yang satu misal kayak satu gulung tuh Limbah udah garmen. limbah garmen yang udah nggak bisa jadi satu baju. Ya. Akhirnya kita ada tuh temen yang memang supplier, jadi supplier kita. Jadi ketika ditanya sustain, ya kami mencoba juga untuk sustain karena Isu-isunya tuh isu sustainable akhirnya kebentuk baru aja. Secara nggak langsung secara ya. nggak langsung. Oh, oke. Bukan yang apa ya kita konsepin dari awal Iya. sih sebenarnya, kalau boleh jujurnya sebenarnya. Tapi setelah nemuin karakternya Mudra tuh di jalan, bukan dikonsepin sebenarnya. Oke, oke, oke. Awal-awalan Mudra itu kalung, Mm-mm. terus kemudian berjalannya waktu kayak ketemu teman yang punya garmen, dia punya beberapa stok yang kemungkinan tidak bisa diolah lebih lagi, kita ambil, kita buat. Kayak makanya ada beberapa produk Mudra tuh yang notabene kalau udah jadi ini Mm-mm. nggak ada lagi. Oh, one of Iya, kind gitu ya. iya. Heeh. Benangnya itu, Oh. karena warna benang aku menentukan dari si orang yang ngasih itu sebuah garmen itu. Nah, dengan one of kind terus produk yang memang materialnya memang tidak apa ya, mungkin untuk repeat mungkin dengan warna atau bentuk yang sama kan itu uh, mungkin aku bayanginnya susah ya karena Ya. kan mungkin wah ini aku suka nih warna atau motif ini, cuman untuk bikin lagi kan belum tentu ada tuh. Bener. Nah, ya betul. itu kalau dari awal ketika pengen produksi itu apakah juga Mas dan Mbak juga bikin bikin semacam mood board terus bikin turunannya terus nanti baru baru ke cari bahannya kemudian baru manufacturing dan sebagainya gitu. Akhirnya kalau kita ngomongin yang itu, aku rasa Mudra baru-baru ini nerapin nulis itu dan lain-lain. Apa kita ada 2 produk yang tanda petik kita produksi massal. Oke. Jenisnya series. Jadi kita gimana ya ngobrolin batu akik kan, tapi kita percaya tidak percaya ya. Kita ngobrolin batu akik, ada unsur-unsur alam yang beberapa orang atau beberapa aliran kepercayaan mempercayai ada energinya. Energi, ya. Nah, aku ada series Moon sama Zodiac. Ya, ya. Nah, itu yang sebenarnya kita buat massal. Dalam artian ada skemanya, ada apanya kayak gitu tuh. Tapi selebihnya beberapanya kita bikin random di maksimal tuh 20, lalu kemudian 20 kita nggak produksi lagi. Tapi yang kita bikin sesuai sama ini kita patenin tuh di series itu tersendiri. Zodiac sama Moon. Ya. Oh, berarti memang pendekatannya tetap pendekatan ke hal-hal yang holistik ya. Yeah. Mungkin istilahnya holistik mungkin ya. Ke sana ya Moon terus energi, dan tadi kalau aku juga pengen tanggapin juga dikit. Tapi aku percaya sih, bukan cukup lagi percaya dengan hal-hal yang orang-orang mungkin di luar sebutnya esoteris gitu. Itu aku percaya sih karena kan ya karena kita kan connect aja ya, maksudnya dengan apa yang kita konsum, apa yang kita pakai, semuanya juga dari alam gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi memang hal-hal yang ya seru ya sebenarnya kalau bilang percaya nggak percaya sih tetap percaya sih kalau kayak gitu, mau nggak mau. Tapi kami di Mudra tidak tidak meyakinkan atau tidak garis bawahi gitu. Iya, nggak jadi bukan edukasi tapi pemahaman kita balik lagi ke manusianya, ke pembelinya, customernya, lalu kemudian
biasanya hal baik pasti datang ke orang Betul, yang baik. organik. Aku gitu Ya, ini ya. betul sekali. Organik aku ngomong gitu aja. Dengan konsep yang udah Iya. sangat-sangat bold ya, bisa dibilang Iya. sangat bold, terus visinya juga jelas dengan pemakaian material dan ini itu yang mungkin bisa dibilang udah jadi DNA-nya kan dari awal Iya. secara langsung. Itu tuh awal Mas dan Mbak untuk kalau gitu kita geser ngomongin bisnisnya gitu, ngomongin dagang kita. Oke, siap. Buat masuk ke ranah-ranah untuk cari apa ya, maksudnya untuk nyasar ke siapanya, itu awalnya gimana Mas Mbak? Nyasar ke siapanya awalnya? Atau udah bisa malah langsung bisa aku pengen masuk ke area ini nih, ke teritori market yang kayak gini gitu. Itu dia sih Mas, Organik kita juga organik ya. juga ya. Balik lagi ke obrolanku yang pertama, semua konsep tuh apa ya, kayak aku yakin kayak orang jualan di pasar lah, setiap penjual ada pembelinya. Ya, ya. Jadi kita nggak kayak maaf terlalu sebelum jualan 3 bulan kita mikirin siapa yang bisa beli ini atau apa oke, kemana gitu. Kita nggak, kita natural aja. Pertama kali kita buka tuh sebenarnya Mudra sering ikut pop up itu di Jakarta. Oke. Nah, baru seru kemudian 2000 berapa 2024 kita akhirnya di Jogja. beraniin untuk di sini Mas. Oke. Di Jogja, Kita di rumah. lebih sering waktu pertama kali bangun tuh Februari Februari 2023 Iya. pas di tanggal Kabisat Itu Ya, juga 28 nggak bisa. itu ada keseruan-keseruan tuh tanggal-tanggal kayak gitu kan pasti ya. Kita mikirnya itu ya udah. Jadi nggak ngerayain tiap tahun, tapi Iya, sekalinya merayakan ada aja nanti kita bikin gebrakan lain gitu. Oh, berarti awalnya ini dari Jakarta dulu ya? Iya, awalnya lebih tepatnya lebih seringnya gitu. Oh, lebih seringnya. Dapat Nah, ini event lu pop-up ini di seru nih. Jakarta. Ini kayak reverse loh sebenarnya itu. Kalau aku lihat kan fenomenanya kita kuat di home base dulu baru kita keluar. Iya. Nah, ini kayak di reverse gitu Iya. kan. Kenapa tadi ada juga Mbak Septi bilang baru ketika kita berani buka di Jogja. Nah, kan ada apa nih dengan Jogja? Apakah marketnya lebih Karena lebih tepatnya aku di Jakarta sih ya. Iya, sebetulnya karena Mas Oh, Ferdi Iya, iya, iya. di Jakarta, jadi kami akhirnya lebih banyak untuk ambil pop up itu Di Jakarta. di Di Jakarta. Jakarta. Oke. Kebetulan terus 2024 pertengahan baru ada di Jogja, terus September kita diundang di Tip Tap tuh. Oh iya, Tip Tap, iya. Daerah sana lah pokoknya. Terus kita coba apply terus tuh ke Iya. Wiguna karena apa ya Mas, untuk saya yang warga yang asli di Jogja, menurut saya Wiguna juga bisa jadi kayak satu barometer di Jogja untuk bisa ikut di dalamnya gitu. Dan karena kurasinya cukup panjang, Iya. saya hampir 3 atau 4 bulan nunggu. Oke. Akhirnya dikontak lah sama, Senengnya kita itu. senang banget kita pertama kali dikontak Terima bisa kasih. masuk. Terus itu pertama di openingnya Vertex kalau nggak salah. Oh, iya. Yang Pertama kali kita masuk. Iya. Mas Bram. Terus Oh, itu aku ya, juga main itu. Iya, aku main itu. Iya. jadi kayak ya makanya kalau balik tadi menentukan customernya siapa. Nah, beberapa kali kami ikut Wiguna dan beberapa event yang lain, akhirnya kayak mengerucut sendiri Iya. Mas, Nemuin sendiri. nemuin sendiri. Itu bisa dideskripsikan nggak Mbak? Marketnya, karakternya kayak gimana gitu, personanya gitu. Kebanyakan kalau yang aku temui ya, atau maksudnya aku yang handle, itu aku malah nemuin marketnya tuh kisaran umur ya, Iya. 35 ke atas. Oh, malah mature. Iya. Wow. Iya, bahkan, Surprise. Oke. Kita ada cerita satu nih. Oke. Seru nih, seru. Kita Tip Tap 2 event pop up itu, tapi ke belakangnya pertemuan dari Arjok sih sebenarnya. Iya. Ada customer karena kita pernah jadi souvenir di sana, merchandise di sana. Oke. Jadi dia ke Jogja itu ada ngadirin undangan. Harusnya mereka udah pulang, harusnya orang ibu itu sudah pulang. Iya. Tapi dia sempetin untuk ke Titep untuk belanja, ketemu Mudra, ngobrol dan lain-lain sama aku, bahkan sampai bercanda nawarin, "Mas, main-main ke Semarang." Nah, kebetulan dia dari Semarang tuh. Oh. Dari Semarang. Kalau ada event pop up di Semarang mau ikut gak Mas Mudra? Wah, kalau diundang pasti jalan Bu. Itu umurnya sekitaran
mungkin ya prediksiku 50 Oh, oke. karena dia ke Jogja waktu itu sama suaminya besanan ya kayaknya ya. Keponakannya besanan. Iya. Itu jadi kayak aku malah kepikiran kok bukan yang 50 ke bawah tapi Iya. ya 35 ke Awalnya aku atas. juga mikir gitu. Karena kan untuk market ya let's say ya untuk market aksesoris terus yang knickknacks gitu lah. Itu kan kebanyakan yang biasanya lebih muda gitu kan. Tapi ini unik, seru sih. Asli. Oke. Sebetulnya nambahin satu lagi Iya, Mas. iya. Di Wiguna sebetulnya kita juga ada customer yang dia setiap Datang kali terus. kita pop up dia selalu datang Mas. Datang. Dia selalu kayak hadir untuk Sekedar lihat atau ngobrol. sekedar lihat atau dia sering seneng ngobrol sama Iya. kami. Jadi Tapi kayak pulangnya tetap belanja. pulangnya tetap aja. Itu poinnya. Iya, Dokter itu. dokter. Oh. Ternyata. Iya, kami Itu baru baru tahu tahu. setelah Follow-followan Instagram. terus oh masya Allah alhamdulillah. Dan itu kayaknya umurnya juga 45-an. 45-an. Nah akhirnya baru sadar, wah ini kayaknya kok marketku umur-umur segitu nih yang mature nih sejak kapan itu Mbak Di Mas? Wiguna Oke. sebetulnya ya kita di Di Wiguna Wiguna. di Wiguna karena apa ya Mas, anak mudanya tetap ada Iya, yang iya. di bawah 30 itu tetap ada aja yang tertarik, cuman setelah karena kami berdua ini secara konsep jualan kan sebetulnya juga nggak bisa Mas untuk apa ya, bukan idealis tapi kami mengutamakan komunikasi. Oke. Kami komunikasi dulu entah nanti mau beli atau enggak itu bisa Belakangan kayak yang gitu. kedua gitu. Oh, oke. Jadi gimana kami nge-treat customer dengan Iya. dengan produk kita gitu. Ya maksudnya kan ke kayak artisan ya mungkin. Iya, Sana. iya. Nah dengan udah pernah di Jakarta, mungkin terus udah di kota mana sih Mbak Mas? Kalau pop up Jakarta, Jogja, Semarang. Enggak, Semarang belum. Oh Semarang malah belum. Semarang Oh Kita ibunya nih harus dikontak nih. Ibunya. Baru Semoga nonton ya. terakhir Terakhir itu ikut Banyumas sama Banyumas. Mas Gram juga Pekan diundang. Oh Banyumasan pakan sama Banyumasan. Oh Iya. iya. Itu juga Diundang luar sama- biasa sih iya. di sana. Berarti baru 3 kota ini ya? Ya, Iya. Nah 3 kota ini kan karakter beda-beda. Jakarta yang sangat urban, Iya. kayak gitu, dynamic banget. Terus Jogja yang ya dinamis tapi slow. Banyumas yang lebih slow lagi. Iya. Nah dari tiga kota ini tuh ada cerita unik gak Mas Mbak dari yang pernah pop up selain ketemu customer yang cerita unik. eh, Kayaknya unik semua ya, cuma yang mana yang mau diceritain nih? Banyumas kali Banyumas ya. kali, Oke. kita PP soalnya. Iya. Oke, oh. Banyumas itu PP. Mm-mm. Terus untuk pertama kalinya Mudra ke Banyumas bawa cover yang gede, koper itu. Koper. Iya, Koper. koper. Kita terek, nah. Itu berangkat pagi, nyampe sore selesai event jam 9 kita pulang langsung. Oh. Itu tuh kayak aku Jakarta Bogor mungkin ya. Jadi PP deh gitu. Unik, seru dan lucu. Terus kayaknya balik dari situ kita kurang enak badan ya. Iya. Karena mungkin panasnya dan Panasnya lain-lainnya. ternyata lebih. Itu buat kita unik karena kebiasaan paling enggak ya stay semalam atau Iya. istirahat dulu, tapi itu kita geber langsung pulang pergi. Sama Gokil. yang lucunya ini Mas, yang tertarik sama produk kita Ya. itu malah kayak usianya belum sampai 12 tahun. Ada anak kecil Di Banyumas ya. di Banyumas Ah. itu anak kecil tuh dia dan milih gelangnya itu bukan gelang yang kecil tapi yang gede. Oke, ya kebayang. Dia yang gede sama orang tuanya ya, maksudnya biar nggak terlalu kegedean ya dek gitu. Pilih aja yang kecil, nggak mau nangis. Oke. Udah akhirnya mau beli, kita udah mau tutup itu ya. Iya. Balik lagi Mas, dia nyari batu yang warna biru Iya, karena sebelumnya warna ungu. Oh, unik Jadi ya. kayak oh ini ya anak kecil juga lucu. Iya. Yang di Wiguna juga pernah ada ya, Ya. yang dia anak kecil juga. Tapi itu kayaknya aku yakin kalau di bawah umur itu dia tertarik sama warnanya aja. Iya, Sama iya. warna menarik banget. Motorik otak ya buat Iya, anaknya. betul.
dengan ya mungkin dengan berbagai market tadi yang udah Ya. diceritakan, ya dengan kota-kota tadi yang sudah pernah diikutin buat pop up. Jadi kan mungkin juga banyak ketemu juga dengan pelaku-pelaku artisan lain gitu kan Mbak Mas. Ya, Nah, dengan apa ya dengan ekosistem yang mungkin sekarang udah kebuka, orang mulai conscious hal-hal yang ya mungkin sustainability, eco conscious juga, kemudian recycle something lah yang memang memang udah hari-hari ini memang didengungkan gitu. Aku pengen ngerti aja sih kayak pandangan Mas dan Mbak gitu sebagai artisan brand owner gitu. Dengan ini kan industrinya kan cepet banget. ya. Nah, bagaimana sih kalian di dalam apa ya di dalam bubble ini tuh. Jadi hidup yang mungkin artisan kan boleh boleh dibilang slow ya. Maksudnya Ya. dengan cara kerjanya lebih lebih in depth gitu kan. Terus apa namanya industrinya itu kan cepet banget tuh. Itu gimana sih ininya? Noise-nya seperti apa terus Kamu Em, Mungkin akhirnya ini Mas untuk apa ya, craft terus kayak fashion kan memang bener ya sangat cepet ya, Iya. pace-nya sangat bahkan 1 hari 2 hari atau sebulan tuh banyak sekali yang berdatangan gitu. betul. Nah kami akhirnya mencoba juga untuk menarik lagi secara produk, ya kami bikin bikin tidak hanya gelang, kalung dan aksesoris yang lain, tapi kita akhirnya kayak bisa nggak sih nerapin handphone itu kan udah jadi material yang Ya. selalu Betul. utama gitu kan. Yes, yes. Jadi kita bikin Betul. kayak apa namanya, strap strap handphone, Oke. terus kita atau bikin keychain, Keychain, ya, back charm, back akhirnya charm, kita ngikutin gitu sih. tetap Oke, ngikutin. tetap adaptasi cuman Ya. dengan ya tadi ya mungkin tetap dengan konsep yang di awal memang Di awal. ya tetap dengan hal pemikiran yang in depth ya bisa dibilang in depth kayak gitu. Wow, keren, 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 keren. Nah, udah kan juga sering tuh ikut ke Wiguna juga. Mungkin ada ini nggak Mas Mbak hal-hal yang pengen diomongin gitu buat pasar Wiguna? Mungkin kesan atau mungkin saran mungkin apa gitu? Kayaknya kebanyakan kesan sih ya. Kalau Mosok, saran, iya. mosok. Saran belum ngeliat nih saran. Kayak Saran- kesan-kesan sih nggak ya kayak gitu. Ya, kalau saran sih apa ya, nggak ada deh. Eh, Mungkin ini kalau saran Mas, Nah, itu dia. durasi waktu. Oh, durasi waktu. Ya, Oke. mungkin, tapi nggak tahu ya ini apakah apakah bisa jadi kayak pagi sampai sore Atau 2 sesi. atau 2 sesi, Oke. 2 hari gitu, karena beberapa temen yang teman-teman kami nih Nggak bisa bangun pagi. nggak bisa bangun pagi Mas, jadi kayak baru bangun udah kelar ya, udah balik ya, Iya, 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 iya. kayak gitu sih. Cuman itu aja Hmm. secara, dan Mas Gram dan tim di Wiguna ini juga tidak pernah membatasi kami untuk soal display dan kecantikan artistik apa-apa. Jadi kayak ya sudah, kami bermainnya bukan lagi soal jualan tapi kita pameran. Oke, oke, Kami oke. pengen juga dilihat Mudra ini nggak cuman Produk toh isinya. Iya, iya. jual beli, makanya di awal saya ngomong komunikasi dengan customer itu Sangat kita penting. jalin, Betul, karena betul. kita membayangin Wiguna nih kayak ruang pamernya Mudra, Oke, ruang pamer oke. kami gitu. Satu lagi ada yang menarik dari Mudra. Weh, sikat Mas. Mudra tuh mobile, kalau Oh, iya. Jogja kami menggunakan sepeda. Sepeda. Oh. Ya, itu loading. display. Iya, iya, iya. Bisa loading dan display. Heeh. Itu sepeda kami Wow. kebetulan pagi tadi bawa sepeda. Kesini. Iya. Cargo Gokil. bike, aku pakai cargo bike. Respect. Keren, keren, Di keren, atas keren. koper. Nah, tadi kalau lihat mungkin Carbon free. storynya Wiguna itu kayak gitu. Jadi mobile aku Iya, iya. sepedahan. Respect, keren. Eco-friendly keren, atau keren, apalah keren, itu ya, Keren, sepeda. keren. Nggak tahu Wow. ya kalau keluar kota mungkin naik kendaraan Iya. umum, tapi kalau sekitaran Jogja Kalau bisa semampuku ditempuh, aku ditempuh. pakai sepeda. Oh, Ditempuh dengan sepeda aku sepeda. gokil. Meja, terus koper yang isinya produk, Mm-mm. beberapa. Kemungkinan total ya aku bisa awang-awang atau sekitaran 70-80 kilo di sepeda itu. Yang ngedesain Sepedanya. eh? Oh, sepedanya kayaknya udah banyak di luar
Oh, Orang oke. orang di Jerman atau di mana tuh mengenal sepeda itu jenisnya cargo bike. Oh, dia kayak modular gitu ya, Mas? Ya, dia memang dikhususkan buat angkut-angkut barang. Nanti Oke. kalau ada kesempatan mampir ke Siap, kebut nanti. booth lihat sepedanya. Keren. Ah, Itu juga hal keren, menarik keren. ketika aku bersepeda itu beberapa kali jadi kayak pusat perhatian orang. Heeh. Wih keren atau bahkan dia sudah di sepeda itu sudah parkir di samping meja Mm-mm. jualan jadi bahan juga. Mas ini sepedanya keren, bahkan ada yang minta, Mas boleh foto gak? Iya. Boleh foto sama sepedanya kak? Naik sepedanya. Asik. Keren. Ini keren. produk bukan temen sih jatuhnya, kenalan di Jakarta. Dia buat ini. Cuma sebenarnya ada bengkelan, cuma nggak masuk ke Indonesia sepeda ini. Ini kayak yang ini gak sih, Mas, bentuknya yang kayak aku pernah lihat di YouTube yang dia jadi DJ terus dia Oh, flash iya, mob itu. Iya. iya. Gitu ya? Oh iya. Ya atau yang biasa bawa anak bayi di depan tuh. Iya. Oh iya. Cargo iya. bike. Cargo bike. Keren. Basic apa sih, Mas? Ini Basicku apa ya? apa loh. Keren. Basic standar aja basic. Aku kadang nggak pernah ngomong ini sih mas, kalau maaf ya, kayak orang ketika nanyain basicku apa, aku bingung jawabnya. Mhm. Karena basicku aku nggak bisa diem gitu aja. Oke. Basicku nggak bisa diem gitu. Ketika ngelihat ini, terus apa ya, ada rezeki atau ada apa bisa kubuat, Iya. kubuat gitu. Gokil. Kalau ngomongin basic, Mhm. tapi kalau basic pendidikan nggak Mhm. akademisi aku. Mhm. Aku bisa dibilang otodidak atau dari komunitas gitu basicnya. Karena tadi kan tak pikir karena pendekatannya kan sangat-sangat desain produk gitu. Iya. Tak pikir oh ini apakah basicnya desain produk atau mungkin teknik gitu. Oke. Keren. Respect. Iya. Nah, sebelum terakhir ada ini nggak, Mas? Apa ya istilahnya ya? Last shot lah buat Wiguna atau teman-teman artisan lain gitu dari Mas dan Mbak Mudra. Apa ya, kalau aku selalu ngomong ke semua orang ya, semangat gitu. Mhm. Urusan yang lain udah deh ngatur, percayain aja gitu. Kalau buat tenan-tenan yang lain ya, Ya. kalau buat Wiguna, terima kasih udah kasih kesempatan Mudra selalu gitu. Thank you. Berkesan, selalu berkesan Yes. Wiguna. Kamu ada apa? Iya, Mbak Septi. Kalau untuk tenan sih apa ya Mas, jadi kayak ya di sini kita bisa ketemu, kita bisa cerita, kita bisa berbagi apapun. Seandainya memang apa ya Mas, malah bingung ya, tetap semangat gitu aja lah ya. Sama ya, senada idem. Tetap semangat, tetap Karena basic satu lagi ya, karena kita berdua tuh kayak gini mas, apa ya, nggak pernah takut sama hal-hal yang berbau apa, oh sama daganganmu sama ini, oh sama daganganmu sama ini. Ya kayak aku sama mbaknya selalu ngomong, yang udah ditakar tuh nggak bakal ketukar gitu, Yang ditakar nggak pernah tertukar. Ya ini udah, quotes hari, kata-kata hari ini keren nih. semangat aja gitu. Kayak gitu sih ada. Keren. Semangat terus Wiguna. Ya. Wiguna ya. Terima kasih banyak Wiguna. Thank you Mbak Septi sama Mas Ferdi. Terima kasih udah join di Wiguna Temu Dengar kali ini. Mungkin nanti kalau udah tayang di YouTube, semoga ada dampak untuk teman-teman yang lain juga. Amin. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang nanti nonton YouTube ini, semoga nanti ada pelajaran yang bisa dipetik dari obrolan ini. Last shout, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak. Nggak bisa bangun aku nih, gemeter.